Izin melaporkan suasana Pantura Pati Kudus, tepatnya di pertigaan Tenggeles. Jalan macet karena ada luapan sungai Piji. Arus lalun macet total, tidak bisa jalan. Airnya semakin tinggi bolo. Selamat pagi, kemudian selamat pagi warga masyarakat Kudus. Salam presisi Polantas Hadir untuk Negeri. Saya AKP Regedarian, selaku Kasat Lantas Polres Kudus. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, tepatnya pada pukul setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami ingin menginformasikan terkait situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Raya Kudus Pati. Bisa dilihat untuk situasi arus lalu lintas masih padat merayap dikarenakan adanya luapan air di sekitaran wilayah Ngembal Rejo, Kudus. Bisa dilihat kami dari Sat Lantas Polres Kudus dan juga dari Sat Samapta membantu untuk mendorong motor yang sekiranya mogok atau tidak mampu untuk melewati jalur tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan kemudian pada pagi hari ini. Salam presisi, salam keselamatan, Polantas Hadir untuk Negeri. Izin Komandan dari Jamiun, anggota Destana Desa Hadipolo, izin melaporkan kondisi banjir di wilayah Hadipolo RT 7 RW 1. Air sangat deras. Mohon ditindaklanjuti supaya warga-warga mengamankan diri. Ini kondisi arus sangat deras, Komandan. Ini saya berposisi di Musola Nasrul Umah RT 7 RW 1 Desa Hadipolo. Arus sangat deras sekali. Astagfirullah. Mobil sapa iki? Ya Allah Gusti. Mobil sapa iki? Ya Allah. Sandal. Lentir. Lu malah maju lu. Apa iso parkir? Kondisi banjir saat ini hari Senin tanggal 12 Januari pada pukul 05.56 atau jam 6 kurang jam 6 pagi ini, tanggal 12 Senin 2026 di SD Inul Yasin ketinggian masih di sampai lutut orang dewasa. Ketinggian sampai di lutut orang dewasa. Dan untuk pagi ini kantor SD Inul Yasin yang depan mau dinaikin air. Terima kasih. Ya boleh, aku yo ora ngerti nang aku omah yo rene ngomong. Ya awan, dumasan kena bencana ini, guys. Ya Allah, bocah kok sono sing kono. Ini satu rumah penuh kebanjiran. Orang pengen masih di kota kayak yuk. Plastik.
Kondisi jalur Pantura Ngembelrejo, tepatnya sekitaran pabrik Jambu Bol, timur pabrik Jambu Bol, Pantura Jalan Raya Kudus Pati, KM 5 Ngembelrejo. Update berita banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kudus dan kawasan Pegunungan Muria sejak beberapa hari terakhir, menyebabkan debit air sungai meningkat tajam dan meluap ke permukiman warga serta jalan utama. Sejumlah sungai yang melintasi Kabupaten Kudus dilaporkan meluap, di antaranya Sungai Gelis, Sungai Fiji, dan Sungai Dawe. Luapan air sungai ini menggenangi kawasan permukiman, persawahan, hingga akses Jalan Nasional Pantura yang menghubungkan Kudus dan Pati. Genangan air di beberapa titik dilaporkan mencapai ketinggian antara 20 hingga 40 cm. Salah satu dampak paling terasa dari banjir ini terjadi di ruas Jalan Pantura Kudus Pati. Sejak pagi hari, genangan air menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Banyak kendaraan roda 2 mogok setelah nekat menerobos genangan air. Petugas kepolisian bersama relawan terlihat membantu pengendara mengevakuasi kendaraan yang mati mesin serta mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang. Selain jalan nasional, banjir juga merendam permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kudus. Wilayah yang terdampak cukup parah antara lain Kecamatan Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, dan sebagian wilayah Kota Kudus. Air masuk ke rumah-rumah warga, merendam perabotan, dan memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kudus melaporkan ribuan warga terdampak akibat banjir ini. Hingga siang hari, tercatat lebih dari belasan ribu jiwa terdampak bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir dan longsor di wilayah Kudus. Petugas masih terus melakukan pendataan di lapangan karena air di beberapa lokasi belum surut. Selain banjir, kondisi tanah yang labil akibat hujan berkepanjangan juga meningkatkan risiko longsor di wilayah perbukitan Muria. Beberapa akses jalan desa dilaporkan tertutup material tanah dan batu, sehingga menyulitkan mobilitas warga dan tim evakuasi. Aparat gabungan bersama relawan terus berupaya membuka akses jalan dengan alat seadanya sambil menunggu alat berat didatangkan. Di sejumlah titik banjir, warga terpaksa bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu air surut. Namun bagi warga lanjut usia, anak-anak, dan keluarga dengan kondisi rentan, petugas melakukan evakuasi ke pos pengungsian sementara. Posko darurat telah didirikan di beberapa lokasi untuk menampung warga terdampak serta menyalurkan bantuan logistik. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan mulai disalurkan oleh BPBD, relawan, serta organisasi kemanusiaan. Meski demikian, sejumlah warga mengeluhkan keterbatasan bantuan, terutama bagi mereka yang terisolasi akibat akses jalan terendam atau tertutup longsor. Banjir yang melanda Kabupaten Kudus ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga. Banyak pedagang terpaksa menutup usahanya karena lokasi usaha terendam air. Aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah turut terganggu akibat akses menuju sekolah tergenang banjir dan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Curah hujan masih diperkirakan tinggi dalam beberapa hari ke depan. Warga yang tinggal di bantaran sungai diminta bersiap melakukan evakuasi mandiri jika debit air kembali meningkat secara tiba-tiba. Petugas juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri melintasi genangan air, terutama di jalur pantura dan jalan penghubung antar desa. Selain berisiko menyebabkan kendaraan mogok, arus air yang cukup deras dapat membahayakan keselamatan. Hingga saat ini, proses penanganan banjir di Kabupaten Kudus masih terus berlangsung. Aparat gabungan dari TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat bahu-membahu melakukan evakuasi, pendataan korban terdampak, serta distribusi bantuan.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Banjir ini menjadi pengingat bahwa Kabupaten Kudus masih rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat upaya normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta mitigasi bencana untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Sementara itu, warga diimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan segera melapor jika terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing. Demikian laporan banjir di Kabupaten Kudus hari ini. Situasi akan terus kami pantau untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda. Izin melaporkan suasana Pantura Pati Kudus, tepatnya di pertigaan Tenggeles. Jalan macet karena ada luapan sungai Piji. Arus lalun